Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang operator assignment. Operator assignment adalah operator yang memasukkan atau menginput sebuah nilai ke dalam variabel dilambangkan dengan sama dengan. Oke, kita langsung contohkan saja. Yang saya buat $A isinya 10, kemudian $B sama dengan kode learn. Nah, di sini operator assignment itu dilambangkan dengan tanda tanya, kemudian kita mengisi sebuah nilai ke dalam sebuah variabel. Jadi misalkan di baris pertama ini kita menginputkan nilai integer 10 ke dalam variabel A, kemudian string coderan kita inputkan ke dalam variabel B. Nah, inilah yang disebut dengan assignment by value, atau operator yang digunakan untuk menginput nilai ke dalam sebuah variabel. Misalkan kita echo $A, kemudian echo BR, echo $B. Oke, kita reload. Nah, tampilnya seperti ini. Kita kasih BR di sini, echo BR. Nah, ini sebuah operator assignment by value. Kemudian selanjutnya misalkan saya buat lagi new, kemudian 10 kedua.php, dan saya buat dulu PHP, kemudian isinya saya bisa lagi buat misalkan $A sama dengan 9, kemudian $B sama dengan 3, $A sama dengan $A saya kurangi misalkan 3, kemudian $A sama dengan $A plus $B, kemudian dikurangi 4, itu $A. Dan kita jalankan dulu, kita copy paste, kita buat baru di sini, kita jalankan. Oke, nilainya 5. Jadi kita menggunakan operator by value. Untuk $A kita isi dengan 9, jadi 9 dimasukkan ke $A, kemudian 3 dimasukkan ke $B, kemudian kita buat $A sama dengan $A. Tadi nilainya 9, berarti 9 dikurangi 3, berarti sisa 6, kemudian $A sama dengan $A ditambah B, berarti di sini tadi 6 ditambah B itu 3, 6 tambah 3 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Kemudian ada lagi assignment reference. Nah, kita buat dulu .php. Assignment reference atau referensi. Jadi misalkan saya buat dulu, misalkan saya buat $, nah, itu isinya 10, kemudian $B sama dengan kode learn, misalkan kode learn, $C sama dengan dan $B. Nah, untuk assignment reference itu menggunakan simbol sama dengan dan. Maksudnya apa? Di sini reference. Jadi misalkan kita mereferensi, kan, kita berarti menggunakan sebuah referensi. Nah, di sini saya buat $A itu isinya 10, $B itu isinya kode learn, kemudian $C sama dengan dan $B. Jadi kalau referensi itu kan kita menggunakan referensi memori di dalam komputer lah, ibarat. Nah, sekarang $C itu isinya referensi dari $B, ya berarti
dolar C itu menggunakan referensi dari dolar B. Gampangnya dolar C itu akan mengambil nilai dari dolar B. Jadi misalkan saya echo, kemudian dolar A saya koma dolar B, kita copy paste. Nah, maka di sini nilainya 10, kode. Jadi dolar A itu kan nilainya 10, kemudian koma dolar B. Isinya kode. Misalkan lagi saya buat gini. Echo, kemudian saya BR. Kemudian saya buat itu dolar A, dolar C. Nah, kita reload. Nah, di sini nilainya dolar A, dolar C itu 10, kode. Karena dolar C dia mengambil referensi atau mengambil nilai dari dolar B. Cara penulisannya menggunakan sama dengan dan. Itu berarti merujuk ke assignment reference. Misalkan lagi saya buat echo, saya kasih BR, dan saya echo dolar A, dolar B, dolar C. Nah, ketika saya reload isinya 10 kode karena dolar B dan dolar C nilainya sama. Misalkan lagi saya bisa buat seperti ini. Dolar C misalkan saya ganti dengan informasi belajar PHP misalkan. Maka ketika saya reload di sini nilainya A itu nilainya 10, C sekarang saya isi dengan belajar PHP, maka B dan C juga akan berubah karena nilai referensinya sama, rujukannya sama, bahwa dolar C sama dengan dan dolar B. Misalkan lagi kita buat assignment array. Jadi misalkan saya buat ini, kita buat dulu assignment array PHP. Kita buat dulu dolar PHP, kemudian kita tutup. Kita bisa misalkan buat dolar siswa sama dengan misalkan array nol itu misalkan isinya Arif, kemudian 1 itu sama dengan Rizka, kita pakainya koma. Kemudian 2 itu sama dengan Bagus. Nah, di sini adalah sebuah segment array. Jadi kita mengisi nilai 0, 1, 2 dengan isian sebuah array. Nah, ini disebut dengan segment array. Karena segment itu maksudnya sama dengan ini kan simbol dari segment, kemudian array berarti kita menyebutkan nilai ini nilai 0 isinya dengan sebuah array. Nah, kalau kita jalankan, kita tinggal tulis dolar siswa, kemudian kita ambil nilainya atau key-nya. Nilainya itu ini disebut dengan key. Jadi misalkan nilai 1, kita copy paste dan kita buat baru di sini. Nah, nilainya Friska. Ini disebut dengan segment array. Selanjutnya ada juga segment gabungan. Jadi gabungan itu kita contohkan langsung saja. Selanjutnya ada segmen gabungan. Kita buat 13 segmen gabungan .php. Oke, misalkan saya buat dulu PHP. Oke, kemudian misalkan saya buat dolar A itu isinya misalkan 5, kemudian
dolar A saya tambah sama dengan 5. Kita echo dolar A, kita jalankan. Oke, nilainya 10. Operator gabungan assignment adalah cara penulisan singkat operator dengan operator lainnya. Dalam PHP, operator gabungan ini bisa dilakukan antara operator assignment dengan operator aritmatika. Nah, di sini bisa kita lihat dolar A sama dengan 5, kemudian dolar A plus sama dengan 5. Kita echo nilainya 10. Nah, ini dapat diartikan dolar A itu sama dengan dolar A ditambah 5. Nah, di sini kan dolar A kita isi dengan 5, kemudian dolar A sama dengan dolar A 5 ditambah 5. Misalkan lagi kita echo, kita kasih BR. Kemudian kita buat dolar A, isinya misalkan saya kasih 50. Dolar A dibagi sama dengan 5. Dan kita echo dolar A. Kita reload nilainya 10. Karena artinya di sini sama dengan dolar A sama dengan dolar A dibagi dengan 5. Nah, di sini kan dolar A itu kan 50 dibagi dengan 5. Atau misalkan di sini saya buat 40, maka nilainya jadi 8. Oke, kita echo, kita kasih BR. Kita juga bisa buat seperti ini. Misalkan saya isi dengan belajar. Jadi dolar A saya isi dengan tipe data string belajar. Kemudian saya buat dolar A, saya titik sama dengan PHP. Maka saya echo dolar A, nilainya belajar PHP. Karena dolar A itu diisi dengan belajar, kemudian dolar A titik sama dengan itu berarti titik itu kita melanjutkan nilai dari variabel A. Jadi dolar A titik sama dengan PHP berarti dilanjutkan. Ini sama aja masih berlanjut gitu. Jadi belajar PHP. Mantap, kita sudah belajar tentang operator PHP. Selanjutnya kita akan belajar tentang struktur kontrol pemrograman PHP. Dan di dalamnya nanti kita akan belajar tentang logika if, kemudian else, kemudian else if, kemudian switch, kemudian for, while, do while, for each.